Saya berharap semua Ya, silakan. ganti pakai materi sedikit. Semoga Iya Mbak, ambil Anda waktu jadi. semuanya di dunia maupun akhirat, dan semoga Allah senantiasa bisa sebagai Ya. hujah hujah kita di mana kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam persaksiannya kelak. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya. Walaupun mereka nggak pernah ketemu sama bapak saya, tapi Allah gerakkan hatinya untuk Ya. berkumpul pada hari kemarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus bersama dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda saya yakin mengikuti peristiwa yang atau tragedi ya, kita menyebutnya yang terjadi di Lembang. Itu ada seorang Letnan Kolonel Purnawirawan Pak Muhammad Mubin itu yang dibunuh oleh seorang pemilik bangunan yang namanya Henry Hernanto atau biasa dipanggil namanya Aseng gitu ya. Dan saya akan mencoba mengajak Anda untuk ini ngobrol dengan putri, salah satu putri dari Pak Muhammad Mubin, yakni Mbak Mutia Isfahani. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda ini putri nomor berapa ya dari Pak Mubin ya? Nomor 2, Pak. Oh, nomor 2. Berapa putra atau putrinya Pak Mubin ini? Tiga-tiganya putri, 3. Ya. Dan Anda masih sekolah atau sudah bekerja? Kuliah, Pak, kuliah. Kuliah. Semester berapa sekarang? Baru masuk, berhubung kemarin setelah SMA ngambil dulu pondok tahfiz 2 tahun, baru langsung sekarang baru mulai kuliah. Ya. Jadi Pak Mubin ini kalau putrinya ini semua masih perlu perlu bantuan dia, masih dihidupi oleh Pak Mubin gitu ya? Yang Betul, pertama, terutama saya sama adik saya, Pak. Karena adik saya masih kelas 3 SD, 8 tahun. 8 tahun. Terus kakaknya sudah bekerja? Kalau kakak saya sudah menikah dan sudah bekerja. Iya. Oke, bagaimana keseharian dari Pak Mubin ini? Orang jadi bertanya-tanya kok, gimana sih ceritanya Pak Mubin ini pernah jadi komandan Kodim, apa dan sebagainya, terus terakhir beliau bekerja, pernah di Pertamina, terus terakhir sebagai driver. Itu betul ya? Profesi terakhir beliau sebagai driver? Iya betul, pernah jadi GM ya, di salah satu peminyakan di Sulawesi Tenggara, Pak, terakhir. Ya, terus? Setelah itu mulai mengurusi beberapa yayasan dan akhirnya mengurusi pondok juga. Jadi mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di pondok terakhir gitu, sebelum akhirnya mengambil ke Lembang, seperti itu. Iya. Di Lembang sudah berapa lama ini Pak Mubin? Sekitar 40 harian, Pak. Oh, baru ini di Lembang ini? Iya, baru. Oke, ya. Oh, jadi baru di Lembang. Tadinya tinggal di mana Pak Mubin ini sebelum di Lembang? Di Purbalingga. Oh, di Purbalingga, Jawa Tengah. Asalnya dari mana ya Pak Mubin ini? Asalnya di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur, tapi terakhir tinggal di Purbalingga dan kemudian terakhir di Lembang ini baru 40 hari sebelum peristiwa itu terjadi. Beliau apa kerjaannya sehari-hari di Lembang? Di Lembang itu beliau sebagai supir mebel dan nganterin anak TK, anak bosnya. Ya, Oh, jadi anak pasarnya. maksudnya ngantarkan mebel-mebel ke toko-toko begitu ya, Pak Mubin itu ya? Iya betul. Oke. Luar biasa. Nah, jadi ketika peristiwa itu terjadi, di mana Anda dan juga keluarga yang lain pada waktu itu? Saya sama keluarga saya lagi ada di rumah di Bandung, tepatnya di Tegalega gitu. Ya. Dan kemudian peristiwa itu Anda mendengarnya kapan Anda mendengar terjadinya peristiwa itu? Peristiwa itu kan terjadi di pukul 8 ya, di jam 8. Kemudian ada dari RW sama Polsek Lembang itu datang ke rumah di jam 2 lebih.
berikan Bu. Ya, ya, ya. Ya, mengabari itu. Nah, kemudian yang mengontak teman-teman ini siapa? Yang mengontak teman-temannya Pak Mubin? Iya, jadi berhubung kakak saya juga kenal baik sama salah satu teman Bapak ya namanya Pak Suryadi gitu. Akhirnya saya minta tolong ke kakak saya buat mengontak ke Pak Suryadi saat itu gitu. Langsung alhamdulillah langsung tersebar gitu cepat. Ya, 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 ya. Ya. Nah, kesehariannya Pak Mubin ini seperti apa yang di Mbak Mutia rasakan itu, bagaimana pergaulan Bapak dengan Anda, anak-anaknya ini? Apakah cukup dekat? Dekat sekali malah. Bahkan apa ya, energik gitu. Nggak bisa lihat anak-anaknya baring sedikit gitu, ayo berdiri olahraga gitu, sangat energik gitu. Memang benar-benar mendidik kita tuh harus suka belajar gitu, bahasanya dijaga seperti itu gitu. Memang dan terutama disiplin sama ibadah gitu ya, terutama sholat gitu, itu paling harus dinomorsatukan gitu, masya Allahnya gitu ya. Ya, Dan ya. memang bapak saya tuh kalau kita kemana-mana jalan di mobil gitu, coba deh perhatikan Kak, coba perhatikan, itu kasihan ya gitu. Kita bersyukur kita bisa pakai mobil walaupun mobilnya seperti ini, bersyukur kita masih bisa makan, masih punya rumah sendiri gitu, bersyukur gitu kan. Nah pasti selalu ditanamkan setiap kali kita melihat seorang yang di bawah kita gitu. Jadi dan bahkan kemarin dapat kabar gitu ya dari sekitar sekitar lingkungan pekerjaan beliau yang terakhir ya di Lembang, semua tukang ojek itu ngerasa kehilangan. Kenapa? Karena setiap hari itu Bapak suka bawa jeruk ke sana gitu, kemudian suka ngasih makan sama tukang ojek, sama tukang pempek gitu. Jadi memang mereka tuh ngerasa ya Allah gitu, kehilangan sekali gitu, dan apa-apa tuh orang yang paling diingat sama mereka itu adalah Bapak gitu waktu itu. Jadi ya Allah, Masya Allah gitu, beliau ke sedekah gitu, terutama kami ke anak-anaknya itu nggak pernah ingin ngelihat anaknya bersedih gitu Pak. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, Mbak Mutia, kan Pak Mubin ini setelah pensiun dini ya dari tentara, kan tadi Anda sempat menyebut pernah menjadi general manager di perminyakan gitu ya. Mbak Mutia pada waktu itu masih mengalami ketika Bapak bekerja di perminyakan? Di perminyakan masih itu sekitar SMA kalau di perminyakan. Oke, ya kan kalau dari sisi itu kan sebenarnya secara, mohon maaf ya, secara ekonomi pasti kan kecukupan sekali ya Pak Mubin pada waktu itu ya. Iya betul. Iya. Nah, apa yang terjadi kemudian kok sampai beliau menjadi sopir ini sekarang ini, Mbak? Ya qadarullah masyaallah, karena waktu itu kan ada ya Allah kasih Covid ya waktu itu ya. Allah kasih Covid, jadi khawatir gitu perusahaan kalau misalkan Bapak kan sudah agak lanjut usia ya. Iya, iya, iya. Jadi diberhentikan seperti itu. Nah gitu. Jadi memang belum ada rencana yang pasti gitu ya, belum ada yang rencana yang pasti gitu kan. Jadi ini kan tiba-tiba, jadi kagetlah kita coba, dan beliau itu kan prinsipnya satu, berusaha dengan cara yang halal gitu ya, menafkahi dengan cara yang halal. Jadi beliau itu berusaha untuk cari cara bagaimana kami bisa makan dengan cara yang halal. Coba lagi gagal, walaupun beliau ditipu berkali-kali misalkan, tapi beliau tuh mau tanggung jawab gitu, mau tanggung jawab dengan apa yang sudah beliau lakukan gitu. Misalnya udah ditipu, tapi bukan orang yang nipunya yang disuruh ganti, tapi beliaunya yang ganti gitu. Jadi Oh. saking iya gitu, jadi nggak pernah mau ngerepotin orang beliau tuh, nggak pernah mau ngerepotin orang. Jadi benar-benar kalau misalkan beliau udah ngelakuin sesuatu pasti ditanggung jawabin sebagaimanapun besarnya itu gitu. Oke, oke, oke deh. Nah, jadi kalau tidak salah tadi Anda sebut bahwa Anda lulus SMA itu masuk ke pesantren tahfiz ya, tahfiz Quran dong ya. Iya. Ya, jadi Anda hafizah ya, berarti ya. Insya Allah. Itu belum selesai sih, Berapa mudah-mudahan. juz, Mbak Mutia?
Insya Allah pernah menghafal 20. Oh, sudah 20 juz gitu. Sekarang masih terus berlanjut untuk Insya bacaan? Allah masih. Insya Allah itu, ya, iya. Oke, dan ini waktu Anda masuk ke tahfiz itu, menjadi santri tahfiz itu maunya Anda atau yang diarahkan oleh Bapak? Eh, Cita-cita Bapak dan saya juga Hmm. emang dari kecil Pak gitu ya, dari kecil itu pasti harus ngaji di jam maghrib gitu, harus gitu. Jadi memang udah ditanamin kecintaan Al-Quran dari kecil gitu sama Bapak gitu. Dia disuruh hafalin misalkan surat Yasin, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek itu udah dipupuk dari kecil gitu. Jadi pas sudah besar saya merasa lebih butuh lagi gitu, lebih butuh lagi dan ingin mengupayakan apa yang dicita-citakan bapak saya dan nenek saya terutama juga. Oke, jadi apa yang sekarang yang kesan Anda yang paling melekat dari Pak Mubin ini? Karena tadi kan diceritakan oleh teman-temannya bahwa nggak mungkin kalau Pak Mubin itu, walaupun biasanya kan kalau tentara kan citranya itu keras atau dalam tanda petik kasar seperti itu. Apakah Pak Mubin juga seperti itu? Tidak. Jadi bapak saya itu memang keras tapi dalam artian dia mendidik gitu. Mendidik yang betul gitu kan, bagaimana caranya menjadikan kita putri-putrinya itu eh, kuat gitu ya, kuat dalam segala hal, nggak boleh takut sama dunia gitu kan. Kalau kalau benar jangan jangan takut gitu. Pasti selalu selalu itu kalau misalkan saya terutama kan saya suka khawatiran ya, Bapak gimana kalau kayak gini gitu kan. Berani aja, coba, berani coba gitu. Jadi memang sama beliau tuh selalu didukung gitu, apapun yang eh, menurut Silakan ambil kami sama-sama ya. positif gitu, pasti beliau selalu dukung dan selalu ngasih support besar terutama kepada keberanian gitu ya. Maksudnya kan saya juga perempuan ya, banyak khawatirnya dan sebagainya gitu. Tapi beliau tuh selalu ngasih dorongan, ayo harus kuat, harus bisa jadi teladan buat terutama adik gitu kan ya. Gitu karena kakak tuh harapan bapak satu-satunya gitu buat bisa Oke, buat bisa mendidik adik saya gitu. ya. Mbak Mutia sekarang tinggal sama siapa kalau gitu? Sama mama. Sama Mama ya. Jadi Mama bekerja tidak? Sebagai salon Pak. Jadi bikin salon kecil-kecilan di rumah. Oh, oke. Jadi Ibu Mama sekarang punya salon, tapi kemudian tentu saja ini merasa sangat kehilangan ya. Bagaimanapun juga Pak Mubin ini meskipun jadi sopir dia menjadi salah satu harapan bagi keluarga ya, gitu. Apakah ada perasaan marah, dendam kepada para pelaku pembunuhan Pak Mubin ini? Kesal pasti ya Pak ya, karena siapa yang nggak kesal kalau ngelihat orang tua sendiri disakitin gitu, apalagi dengan sedemikian sadisnya gitu ya, 18 tusukan, siapa yang nggak ngeri gitu dengan cerita yang seperti itu gitu kan. Dan yang lebih sakitnya lagi gitu, ketika kita dapat cerita pertama dari kepolisian setempat gitu, yang ternyata seiring berjalannya waktu, seiring ditekannya gitu kan, cerita itu makin berubah. Yang dimana jujur ya Pak, saya husnuzon sekali, benar-benar percaya 100% sama kepolisian tuh, benar-benar percaya hari itu gitu. Apa yang mereka sampaikan saya percaya semua. Apa yang mereka sampaikan hari itu saya percaya, nggak ada, makanya BAP sampai hampir kelewat gitu kan. Oh ternyata ada yang keliru nih. Itu saking kami tuh percaya gitu, percaya hari itu percaya banget gitu. Karena mereka yang dukung saya buat birrul walidain. Mereka yang dukung saya buat berbakti sama orang tua saya, ini jalan terakhir saya buat berbakti sama ayah saya gitu. Saking saking percayanya gitu, makanya saya ya Allah gitu kan. Pas sekarang mulai ketahuan 1, 2, 3, ternyata banyak yang terbuka sampai hari terakhir rekonstruksi masih ada yang dibongkar gitu kan. Itu gimana nggak kesel sama orang yang
mulai main-main gitu kan, main-main sedikit 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 gitu. Apa nggak takut, apa Allah cabut semua jabatan hartanya, dia jadikan sipil semua, dan Allah balikan kejadian itu sama keluarganya, apakah tidak takut? Gitu kan. Makanya memang kesel gitu, apalagi di hari rekonstruksi di mana ya sangat kesal sekali ya Pak, maksudnya lewat pelaku, lewat keluarganya tanpa saya tanya ya, sejujur saya tanya sama si saksi saksi pelaku itu ya, "Om sehat?" "Alhamdulillah." Tapi nggak ada nanya, "Bagaimana keluarga Anda? Apakah sudah lebih baik atau apakah bagaimana?" Ya kalau kata orang Sunda mah mungkin atuh sasadu gitunya, ada lagi sendiri gitu, maksudnya saya sama saksi pelaku gitu ya. Ini mah saya yang nanya gitu, "Om sehat?" "Sehat, alhamdulillah." Nggak ada, ya Allah gitu. Jadi Anda Itu Pak, jadi sempat bertemu dengan pelaku itu ya? iya sempat papasan sih, papasan. Mhm. Papasan, temu. Ya, oke, apa harapan Anda nih dari kasus ini? Kan sekarang ada senior-senior teman, Bapak yang mengawal kasus ini. Harapan saya semoga Allah senantiasa menjaga semangat-semangat bapak-bapak ini, dan ya setiap kali yang datang ke rumah itu, saya ngelihat tatapan matanya yang mau mendukung, kasus ini gitu. Bener-bener tatapan tatapan-tatapan yang jujur sekali gitu. "Neng, saya mau keadilan, Neng, Bapak mau bantu, Neng," gitu. "Jangan takut gitu, kita bantu," gitu. Oke, Jadi saya berharap semua ya, silakan. ganti pakai materi sedikit. Semoga Iya, Mbak, ambil Anda waktu jadi semuanya di dunia maupun akhirat, dan semoga Allah senantiasa bisa sebagai ya, hujah hujah kita di mana kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ya, dalam persaksiannya kelak. ya, Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. ya, Walaupun mereka nggak pernah ketemu sama bapak saya, tapi Allah gerakkan hatinya untuk ya, berkumpul pada hari kemarin. ya. Jazakumullah khairan. Insya Allah semua teman-teman Bapak ini mengenang Pak Letkol Purnawiran Muhammad Mubin sebagai orang yang baik, dan insya Allah nanti beliau juga dalam perjalanannya dilapangkan karena semua orang bersaksi beliau adalah orang yang baik. Oke, dan tentu saja kami mengucapkan juga bela sungkawa kepada keluarga Mbak Mutia, mudah-mudahan diberi kekuatan, dan insya Allah niat kita akan percaya bahwa ada janji Allah kan, kalau dibalik kesulitan itu akan ada kemudahan ya. Saya nggak berniat mengajari Anda karena saya kira dalam soal agama Anda ini hafiz Quran 20 juz, insya Allah itu akan jadi penerang nanti Pak Mubin di alam sana. Terima kasih ya Mbak Mutia untuk kesempatannya mengobrol bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oke, demikian tadi perbincangan saya dengan Mutia Iswahani. Ini adalah putri kedua dari Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Mubin yang beberapa waktu yang lalu itu menjadi korban pembunuhan di Lembang. Dan saya Hersun Arif dari Forum Newsnet mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.